pagi semuanya. Pertama mungkin penjelasan sedikit apa yang mau saya presentasikan. Jadi tadi Ibu Faith itu mempresentasikan secara umum dari buku ini yang isinya adalah laporan dari 10 negara di negara-negara ASEAN, dan yang menulis untuk bab mengenai Indonesia adalah saya. Jadi yang saya akan presentasikan adalah bab mengenai Indonesia itu mungkin dengan sedikit perbandingan. Jadi sesi ini mungkin lebih close up. Tadi beliau menyinggung 10 negara, sekarang close up ke Indonesia. Dan kalau kita close up, sudah tentu ada jerawatnya kelihatan, lebih kelihatan nyata, meskipun yang bagus-bagusnya juga semoga lebih kelihatan. Secara umum dulu, beberapa penilaian situasi mengenai kebebasan beragama dan berkeyakinan di Indonesia. Saya akan mulai dari sini dan kemudian nanti melihat mengapa itu terjadi dengan melihat perkembangan setelah 1998. Fokus dari laporan di bab ini adalah perkembangan setelah tahun 1998. Yang pertama mengenai kebebasan beragama berkeyakinan, ada komitmen formal yang jauh lebih kuat untuk menjamin kebebasan beragama setelah tahun 1998. Itu positifnya, dan saya kira dalam hal ini kalau dibandingkan dengan beberapa negara ASEAN, Indonesia itu lebih maju. Tapi sayangnya nanti akan ditunjukkan beberapa contohnya, tidak ada harmonisasi dengan beberapa peraturan lama. Beberapa hukum lama dan baru yang muncul setelah 98 berimplikasi pada adanya diskriminasi atas kelompok keagamaan tertentu, baik intra maupun antar agama. Ini menyangkut peraturan yang di tingkat nasional maupun daerah. Di satu sisi penegakan hukum lemah untuk menjamin kebebasan beragama. Di sisi lain ada istilah saya di sini adalah judisialisasi perselisihan antar dan intraagama. Jadi perselisihan antar kelompok-kelompok agama sekarang dibawa, ada tren untuk dibawa ke pengadilan sebagian dari perselisihan itu, dan ini jauh meningkat setelah 1998. Kemudian menyangkut konflik nuansa agama, menarik juga. Segera setelah 98 kita tahu ada banyak sekali konflik komunal dengan skala besar, ribuan orang meninggal. Contoh yang paling jelas adalah di Ambon dan di Poso. Tapi penting dilihat juga bahwa dalam beberapa tahun selesai. Tentu tidak 100% selesai, tapi kita bisa katakan sudah diselesaikan. Ada perjanjian perdamaian dan konflik tidak berulang, terutama di Ambon. Di Poso sekali-sekali muncul, tapi dalam skala yang kecil. Jadi secara umum konflik komunal tidak muncul lagi belakangan ini, tapi yang menarik yang muncul adalah konflik yang skalanya relatif kecil dan lebih menyebar. Kalau dulu di 1-2 tempat konflik komunal besar, sekarang kecil-kecil tapi menyebar di banyak tempat, dan ini berpusat pada beberapa isu spesifik yang nanti akan saya bahas lebih jauh. Argumen utamanya kenapa? Jadi tadi itu realitasnya seperti itu. Kenapa itu terjadi? Ada 3 kekuatan yang berkombinasi. Yang pertama, yang tadi saya bilang perkembangan positif, perkembangan konstitusional dan legal yang progresif setelah 1998. Tapi yang kedua ada politik dan peraturan agama lama. Lalu yang ketiga ada beberapa konsekuensi sosial politik demokratisasi yang bergabung menghasilkan tren yang tadi saya sebut sebagai ambigu. Ada ambiguitas di situ, ada yang membatasi, ada yang diskriminatif, terjadi juga persekusi. Kerangka legislatif kerukunan beragama dibentuk oleh 2 kekuatan utama itu, peraturan baru dan lama yang tidak diharmonisasikan. Sementara demokratisasi membuka arena baru yang tidak semuanya positif. Presentasi saya akan menjelaskan masing-masing kotak itu dan implikasinya.
Yang pertama, perkembangan progresif pasca 1998. Yang paling jelas itu ada jaminan atas kebebasan beragama yang lebih eksplisit dan kuat. Paling kelihatan di amandemen Undang-Undang Dasar 45 yang kedua pada tahun 2000 ada satu bab yang ditambahkan mengenai HAM, dan beberapa diantaranya secara lebih spesifik berbicara mengenai kebebasan beragama. Banyak sekali dari pasal-pasal di situ bersumber memiliki bahasa yang mirip dengan bahasa di Konvensi Internasional Hak-Hak Sipil, Sosial dan Politik CCTR. Sebelum itu, bahkan sebelum tahun 2000 ada Undang-Undang HAM yang dibuat tahun 1999. Kemudian yang menarik juga, ratifikasi konvensi HAM internasional di Indonesia itu termasuk yang paling maju saya kira dibanding beberapa negara ASEAN lain. Ada 9 yang diratifikasi, yang satu sebetulnya sekarang masih belum selesai dibicarakan di DPR. Dan 7 dari 9 konvensi yang diratifikasi ini itu dilakukan setelah Mei 1998. Dan semua yang diratifikasi ini tidak ada reservasi atas alasan agama, jadi diterima semuanya. Kemudian perkembangan yang penting juga dan sangat menentukan adanya beberapa mekanisme pemulihan yang baru. Misalnya Mahkamah Konstitusi dibentuk dan dalam beberapa persidangannya beberapa kasus yang diangkat Mahkamah Konstitusi itu berbicara mengenai agama dan memberikan penafsiran mengenai kebebasan beragama. Di bab yang ada di buku ini saya sebut satu-satu kasus-kasus apa yang sudah pernah ditangani oleh Mahkamah Konstitusi terkait agama. Kemudian tadi saya sebut ada jaminan yang makin jelas di Undang-Undang Dasar 45 dan Undang-Undang. Tren yang terjadi berikutnya adalah ada pengaruh utamaan kebebasan beragama dalam legislasi di Indonesia. Dan ini macam-macam dalam berbagai macam undang-undang. Beberapa diantaranya sebetulnya tidak terkait dengan isu agama secara langsung, tapi menyentuh jaminan kebebasan beragama ini secara jelas. Misalnya dalam Undang-Undang Penanganan Konflik Sosial itu disebut ada prinsip non-diskriminasi dalam resolusi konflik dan penghargaan pada kebebasan beragama dalam bina damai. Kemudian bahkan dalam Undang-Undang Pengelolaan Bencana yang kayaknya tidak ada hubungan dengan agama, itu juga disebut adanya larangan diskriminasi berdasarkan agama dalam pemberian bantuan. Kemudian undang-undang mengenai pekerja domestik ada menyebutkan juga hak untuk kebebasan beragama. Lalu peraturan Kapolri secara umum ada satu peraturan yaitu nomor 8 2009 yang secara khusus berbicara mengenai implementasi HAM dalam pelaksanaan tugas polisi. Selain itu ada juga pendirian atau penguatan Badan Pemantauan Independen, pemantauan HAM ya. Yang paling jelas adalah Komnas HAM. Komnas HAM sudah berdiri sebelum 98, tapi diperkuat setelah 98, masuk di Undang-Undang HAM juga. Kemudian Komnas Perempuan yang merupakan anak kandung reformasi secara langsung. Kemudian Komisi Perlindungan Anak yang diantara isu utamanya adalah HAM untuk anak. Kemudian dibentuk juga Komisi Kepolisian Nasional dan Ombudsman RI. Ini luar biasa. Kalau kita melihat perkembangan ini, ini perkembangan yang luar biasa dan saya katakan tadi, kalau kita mau bicara dibandingkan dengan banyak negara ASEAN, ini sangat kuat, jauh lebih kuat. Nah ini tapi baru satu sisi. Di sisi yang lain, ini tren yang kedua, ada paradigma lama pengaturan agama. Kalau saya bicara paradigma, ini menyangkut dua hal, politik, regulasi dan hukum juga, yang masih yang membatasi kebebasan beragama atas nama ketertiban umum. Contoh utama dan bahkan saya sebut di sini paradigmatik karena ini mendefinisikan banyak hal.
Apa itu adalah Undang-Undang Pencegahan Penodaan Agama. Ini awalnya keputusan Presiden tahun 65, kemudian jadi Undang-Undang tahun 69, dan masih berlaku sampai sekarang. Dia menjadi bagian dari KUHP, masuk sebagai pasal 156A. Ini masuk di dalam bab mengenai kejahatan terhadap ketertiban umum. Jadi argumen utamanya adalah mengenai ketertiban umum itu. Itu dari sisi hukum ini sebagai pidana. Yang kemudian yang satu lagi fungsi yang lebih luas, Undang-Undang Penodaan Agama dan penjelasan, terutama penjelasan atas undang-undang itu yang membentuk sebetulnya paradigma negara Indonesia mengenai agama. Dia menjadi dasar definisi agama yang implikasinya amat luas. Apa yang disebut agama, apa yang bukan, apa yang mendapat perlindungan, apa yang mendapat pendanaan, dan dari pembedaan-pembedaan ini muncul potensi diskriminasi. Tidak selalu menjadi diskriminasi, tapi ada potensi dan ada beberapa kasus aktual yang sudah muncul, nanti saya sebut beberapa. Lalu secara umum juga satu kelemahan dari yang tadi saya sebut khususnya ini di Undang-Undang Dasar 45 yang di amandemen itu, ada di pasal 28J ada pembatasan kebebasan beragama. Pembatasan itu selalu ada, baik termasuk dalam konvensi ICCPR internasional. Nah, pembatasan itu biasanya pembatasan ketertiban umum, hak orang lain, nilai-nilai moral dan sebagainya. Lalu di Undang-Undang Dasar kita ada satu tambahan, yaitu nilai-nilai agama. Nah, nilai-nilai agama ini cuma segitu, tapi ini belakangan kelihatan bahwa ini menjadi argumen cukup kuat untuk membatasi banyak hal. Muncul di ketika Mahkamah Konstitusi mereview Undang-Undang Penodaan Agama pada tahun 2010, dan ini menjadi salah satu argumen untuk mengatakan bahwa Undang-Undang Penodaan Agama, meskipun oleh Mahkamah Konstitusi diakui punya potensi diskriminatif, tapi dikatakan tetap konstitusional karena diantaranya pembatasan atas nilai-nilai agama diperbolehkan oleh Undang-Undang Dasar 45. Lalu yang ketiga, konsekuensi sosial politik demokratisasi. Demokratisasi membawa kebebasan lebih besar, yang berarti kelompok moderat maupun eksklusif termasuk garis keras itu mendapatkan ruang yang sama di dalam arena, di dalam ruang publik. Kita bisa bandingkan dengan masa Orba, ketika kelompok-kelompok yang tidak disukai negara itu ya tidak bisa hidup, baik itu kelompok Islam, kelompok yang dianggap PKI, macam-macam kelompok yang tidak disukai negara tidak bisa hidup. Beberapa dari kelompok keagamaan yang eksklusif garis keras yang di masa Soeharto misalnya lari keluar dari Indonesia, setelah 98 kembali ke sini. Lalu didirikan juga beberapa organisasi yang lebih narrow minded, yang lebih eksklusif. Ini semua adalah konsekuensi dari demokratisasi yang tidak bisa dihindari. Kemudian yang kedua, ada jaminan hukum yang menguat, tapi penegakan hukum melemah. Dan ini bukan hanya dalam hal agama saja, dalam banyak hal. Yang paling jelas sebetulnya isu-isu mengenai sumber daya alam. Ada beberapa peraturan yang makin keras, makin dalam beberapa hal lebih jelas niat pemerintah melindungi lingkungan, tapi eksploitasi lingkungan setelah 98 itu juga jauh berlipat-lipat lebih serius. Dalam agama begitu juga. Ada beberapa pengecualian, tapi itu tren umumnya. Kemudian satu hal yang penting yang kita bicarakan sekarang adalah desentralisasi. Secara umum kita bisa katakan dengan desentralisasi daerah menguat, pusat melemah. Tapi daerah itu banyak sekali. Di Indonesia daerah itu berarti lebih dari 500 provinsi dan kabupaten atau kota. Dinamikanya tidak selalu seragam. Ada daerah yang berprestasi, ada daerah yang buruk, yang melahirkan perda diskriminatif dan sebagainya. Kemudian satu hal yang penting yang tadi sudah disebut Face juga, dan ini satu tren yang terjadi bukan hanya di Indonesia, adalah politisasi agama. Sudah ada beberapa kajian yang menunjukkan bahwa pilkada itu potensial untuk menjadi sumber konflik.
Lalu apa akibat dari tiga hal itu, tiga kekuatan itu, yaitu adanya beberapa tren yang saya sebut sebagai ambiguitas. Yang pertama, akibat adanya pembatasan di dalam undang-undang dasar maupun undang-undang yang lama yang tidak diharmonisasi itu, ada pembatasan dalam banyak undang-undang baru yang dibuat setelah 98. Misalnya undang-undang administrasi kependudukan, sebetulnya progresif tapi tidak bisa melindungi semua kelompok agama, termasuk yang belakangan ini banyak dibicarakan termasuk oleh Menteri Agama kita yang baru adalah aliran kepercayaan, agama-agama suku. Itu yang masih memiliki banyak problem. Kemudian undang-undang perlindungan anak sudah beberapa kali unsur pidana dalam undang-undang perlindungan anak itu dipakai untuk mempidanakan beberapa kelompok agama. Ada satu kasus Kristen di Jawa Barat, satu lagi kasus Muslim di Mentawai belum lama ini. Kemudian undang-undang ITE ini yang sudah berhasil mengkriminalisasi banyak orang yang menulis di Facebook segala macam, termasuk salah satu klausul di situ adalah klausul yang dekat sekali yang bahasanya seperti penodaan agama, yang membatasi penyebaran penodaan agama. Dan itu sudah ada satu orang yang menulis di Facebook masuk penjara. Bukan satu, ada dua sebetulnya. Dan ada beberapa kasus lain. Kemudian di Undang-Undang Ormas juga ada klausul yang terkait penodaan agama. Kemudian ada peraturan bersama menteri yang dibuat tahun 2009. Ini perbaikan dari peraturan tahun 69 sebetulnya. Tapi yang terkait pembangunan rumah ibadah kadang-kadang masih diskriminatif juga. Nah, kemudian pada level daerah munculnya perda-perda diskriminatif yang biasa disebut perda bernuansa syariah misalnya. Kemudian juga lokalisasi undang-undang penodaan agama. Jadi di masing-masing di banyak sekali daerah muncul peraturan SK gubernur atau perda dalam bentuk yang lain yang melarang penodaan agama, bahkan lebih keras dari tingkat nasional mengidentifikasi kelompok mana saja yang dianggap sesat misalnya. Dan ada satu kelompok dianggap sesat di Jawa Timur, tapi di 36 provinsi lain di Indonesia tidak dianggap sesat. Jadi ini menjadi makin lokal. Ada mekanisme review, kalau ada waktunya saya bisa bicarakan sebentar, tapi tidak efektif mekanisme review atas untuk perda ini. Oke, lalu ambiguitas jenis yang kedua itu adalah dalam implementasi. Tadi saya sudah sebut dalam implementasi terjadi karena tadi ya tidak ada harmonisasi juga itu, dan adanya pendefinisian agama. Beberapa kelompok keagamaan terdiskriminasi, misalnya tadi saya sebut aliran kepercayaan, agama suku, dan kelompok-kelompok yang heterodoks. Artinya kelompok di dalam sebuah agama yang dianggap menyimpang dari arus utama. Dan ini bukan hanya dalam Islam, yang paling terkenal Islam, Ahmadiyah, Syiah, tapi dalam Kristen, dalam Hindu di Bali itu pernah ada kasus-kasus seperti itu juga. Kemudian kalau kita bicara persekusi, dua kelompok yang paling kelihatan menonjol dari segi skop kekerasan terhadap mereka itu adalah kelompok Ahmadiyah dan Syiah. Kemudian salah satu hasil lain dari beberapa kecenderungan itu adanya penegakan hukum yang tidak konsisten, yang bergabung dengan kehendak politik yang lemah, menghasilkan kasus-kasus seperti yang cukup terkenal di Jawa Barat, itu misalnya gereja GKI Yasmin. Ini kasus yang tadi ada yang tanya apakah pemerintah Indonesia mengakui atau tidak ada isu-isu ini. Di forum Dewan HAM PBB misalnya pemerintah mengakui ada kasus ini. Jadi ini bukan kritik LSM atau kritik lembaga asing atau apa. Pemerintah Indonesia mengakui ada masalah dengan misalnya satu contoh yang disebut eksplisit di Dewan HAM waktu itu oleh wakil pemerintah Indonesia ada gereja Yasmin dan Ahmadiyah. Kemudian tren lain yang penting yang sebetulnya secara implisit sudah kelihatan dari penjelasan saya yang sebelumnya, itu adanya apa yang saya sebut sebagai tren revitalisasi
penodaan agama. Jadi undang-undang penodaan agama ini tahun 65 sudah keluar, tapi dari tahun 65 sampai tahun 2000 jarang sekali dipakai, hanya ada 10 kasus di pengadilan. Tapi dari tahun 2000 sampai sekarang ada 40 kasus. Jadi dalam 35 tahun hanya 10 kasus, dalam 15 tahun ada 40 kasus. Apakah ini berarti ada lebih banyak orang sesat? Belum tentu. Karena lebih banyak orang mau mengklaim atau mendiskriminasi orang lain, itu yang terjadi. Dan mungkin saya ini ada 2 slide mengenai dampak desentralisasi, saya tidak akan sentuh karena nanti mungkin lebih banyak di Bu Susi. Tapi satu hal saja yang ingin saya katakan, karena adanya otoritas untuk membuat perda-perda itu, seharusnya agama itu dieksklusikan dari undang-undang yang mengatur cara pembuatan undang-undang nomor 23 tahun 2014. Daerah tidak boleh membuat peraturan mengenai agama, tapi mengatur agama itu apa? Definisi ini tidak jelas. Pernah ada satu perda yang dibawa ke Mahkamah Agung. Mahkamah Agung mengatakan, oh ini jurisdiksinya daerah. Jadi Mahkamah Agung tidak melihat substansinya, mereka menganggap daerah boleh membuat perda. Apakah itu mengatur agama atau tidak dibicarakan. Nah, padahal ada contoh yang sangat jelas. Misalnya saya kasih satu, ada yang secara langsung atau tidak langsung. Yang langsung, misalnya contoh yang di Tasikmalaya itu, Perda nomor 12 2009 tentang pembangunan tata nilai kehidupan kemasyarakatan yang berlandaskan pada ajaran agama Islam. Jelas berlandaskan pada ajaran agama Islam dan norma-norma sosial masyarakat kota Tasikmalaya. Contoh yang lain adalah Perda Manokwari tentang kota Injili yang tidak berhasil dibawa ke DPRD, tapi masih terus bergulir sampai sekarang meskipun sudah kehilangan dukungan. Seperti saya katakan tadi, mekanisme review ada melalui Mahkamah Agung, tapi tidak efektif. Di sisi lain, Mahkamah Konstitusi bisa mereview undang-undang dengan melihat undang-undang dasar, tapi tidak bisa mereview perda. Jadi ada perda yang bertentangan dengan konstitusi, tidak bisa direview oleh Mahkamah Konstitusi, sementara Mahkamah Agung bisa mereview perda tapi tidak bisa merujuk pada undang-undang dasar. Jadi ini seringkali tidak direview. Pada kenyataannya sebetulnya perda ini sebagian besar tidak efektif dan munculnya hanya di sekitar pilkada. Jadi jelas tujuannya apa sebetulnya. Tidak bisa dijalankan, tapi setiap saat muncul juga. Dan kadang-kadang ketika dijalankan diskriminatif. Itu yang terjadi. Saya lewati ini kesimpulan. 2 isu utama yang muncul tadi sudah saya sebut beberapa contohnya, itu yang terkait dengan undang-undang penodaan agama dan pendirian rumah ibadah. Itu yang tadi saya sebut, konflik besar hilang, konflik kecil muncul makin sering dan tersebar di banyak tempat. Nah, konflik-konflik kecil ini seringkali mengenai isu penodaan agama dan rumah ibadah. Lalu perda diskriminatif akibat desentralisasi muncul, tapi negara sepertinya tidak acuh. Nah, yang penting saya ingin tegaskan dalam kesimpulan ini, sebetulnya tadi sudah disebut soal intoleransi misalnya. Kalau kita lihat sebetulnya ini muncul seringkali bukan karena intoleransi. Artinya intoleransi ada dan di mana-mana sebetulnya ada, tapi intoleransi yang diungkapkan atau diberi kesempatan dalam struktur politik kita, dalam struktur perundang-undangan kita. Jadi ada yang tadi diantaranya saya sebut sebagai judisialisasi. Ada toleransi mungkin sampai tingkat tertentu ya ada di mana-mana, tapi kemudian ada ruang yang membuat intoleransi itu menjadi menguat dan pemerintah tidak tegas dalam menegakkan hukum, dan akibatnya muncullah konflik-konflik bernuansa keagamaan, diskriminasi, bahkan sampai tingkat tertentu persekusi. Saya kira sampai situ. Terima kasih banyak.